Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama dengan NIM 0490480073 dengan prodi Sistem Informasi. Di video ini saya akan menjelaskan sebuah program sistem manajemen perpustakaan berbasis Java. Program ini memungkinkan pengguna untuk meminjam, mengembalikan, dan mengelola data buku dengan fitur admin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung ke soal tugas 2, mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Soal tugas, kita diminta untuk membuat aplikasi manajemen perpustakaan yang memiliki fitur berikut. Pertama, input data buku. Program harus memiliki data buku perpustakaan yang disimpan dalam array. Setiap buku harus memiliki judul, penulisan, kategori, dan status ketersediaan, tersedia atau dipinjam. Minimal terdapat 4 buku dari masing-masing kategori: fiksi, non-fiksi, teknologi, dan sejarah. Yang kedua, peminjaman buku. Program harus memungkinkan pengguna untuk meminjam buku berdasarkan daftar buku yang tersedia. Pengguna dapat memilih banyak buku untuk dipinjam hingga mereka memasukkan input selesai. Jika buku yang dipilih tidak tersedia, sistem akan meminta input ulang hingga buku yang tersedia dipilih. Contoh format input peminjaman: buku, algoritma, dan pemrograman, status dipinjam. Fitur ketiga, pengembalian buku. Program harus memungkinkan pengguna untuk mengembalikan buku. Pengguna dapat memasukkan judul buku yang akan dikembalikan dan status buku akan diubah menjadi tersedia. Jika buku yang dikembalikan tidak ada dalam daftar peminjaman, sistem akan meminta input ulang. Fitur keempat, menghitung denda keterlambatan. Jika buku dikembalikan lebih dari 7 hari, maka pengguna akan dikenakan denda sebesar 5.000 per hari keterlambatan. Total denda akan ditampilkan setelah buku dikembalikan. Contoh perhitungan denda: hari keterlambatan 3 hari, maka total denda 5.000 dikali 3, jadi totalnya menjadi 15.000. Fitur kelima, mencetak struk peminjaman dan pengembalian. Program harus dapat mencetak struk peminjaman dan pengembalian yang berisi daftar buku yang dipinjam atau dikembalikan, status buku setelah transaksi dilakukan. Jika ada denda keterlambatan, total denda akan ditampilkan. Fitur keenam, manajemen data buku atau admin perpustakaan. Program harus memiliki fitur manajemen buku, termasuk menambah buku baru, mengubah informasi buku seperti judul, penulis, kategori, status ketersediaan, dan menghapus buku dari daftar. Navigasi menu harus memungkinkan pengguna untuk kembali ke menu utama. Saat mengubah atau menghapus buku, sistem akan meminta konfirmasi sebelum eksekusi. Jika input yang diberikan tidak valid, sistem akan terus meminta input ulang. Nah, berikut adalah petunjuk pengerjaannya. Yang pertama, buatlah kelas buku untuk mempresentasikan buku dengan atribut yang sesuai. Kedua, buatlah kelas main yang memiliki berbagai metode untuk menampilkan daftar buku, menerima dan mengelola peminjaman serta pengembalian buku, menghitung denda keterlambatan, mencetak struk peminjaman dan pengembalian, serta mengelola data buku, menambah, mengubah, dan menghapus buku. Ketiga, gunakan array dalam mengolah data buku dan transaksi perpustakaan. Keempat, gunakan struktur keputusan dalam mengimplementasikan logika peminjaman, pengembalian, perhitungan denda, dan manajemen buku. Kelima, gunakan struktur pengulangan untuk menampilkan daftar buku, menginput peminjaman atau pengembalian, menghitung denda, dan menambah beberapa buku sekaligus. Keenam, tampilkan skenario struktur keputusan dan pengulangan yang sesuai dengan soal. Oke, baiklah. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang cara kerja kode program yang telah saya buat. Di sini saya menggunakan VS Code. Program ini terdiri dari 2 kelas utama, yaitu kelas buku, dimana untuk menyimpan data buku seperti judul, penulis, kategori, status ketersediaan, dan tanggal pinjam. Kedua, yaitu kelas data perpus. Ini untuk menangani logika sistem seperti menu, peminjaman, dan admin. Nah, jadi kelas buku ini adalah model data bukunya, sedangkan kelas data purpose adalah main programnya, atau bisa disebut main, kelas main. Di sini saya
ubah namanya menjadi kelas data purpose. Oke, baiklah. Sesuai yang diminta pada soal, kita menggunakan array dalam mengolah data buku dan transaksi perpustakaan, serta menggunakan struktur keputusan dan struktur pengulangan. Oke, baiklah, ini tinggal kita run saja untuk menampilkan skenario struktur keputusan dan pengulangan yang sesuai dengan soal. Ini adalah menu sistem manajemen perpustakaan. Untuk menampilkan daftar menu, kita pilih angka 1. Oke, di sini ada daftar buku perpustakaan, di mana ada judul, penulis, kategori, dan status. Di sini ada beberapa macam buku, penulisnya dan kategorinya, ada fiksi, non-fiksi, teknologi, dan sejarah, dan status ketersediaannya. Baiklah, di sini saya akan mencontohkan peminjaman buku. Oke, baik. Di sini kita disuruh memasukkan judul buku yang ingin dipinjam. Saya contohkan, misalkan saya ingin meminjam buku Clean Code. Oke, di sini buku Clean Code berhasil dipinjam. Terus saya pinjam lagi buku Design Pattern. Oke, jadi di sini saya meminjam dua buku, yaitu buku Clean Code dan buku Design Pattern. Jika kita telah selesai meminjam, kita bisa mengakhiri dengan mengetik selesai. Oke, di sini struk peminjaman buku telah ditampilkan. Buku yang dipinjam, batas pengembalian 7 hari dari tanggal pinjam. Ini ada denda keterlambatan 5.000 per hari. Oke, di sini saya contohkan pengembalian buku. Oke, masukkan buku yang ingin dikembalikan tanpa denda. Misal saya masukkan Clean Code. Jumlah hari keterlambatan tidak ada, saya buat 0 di sini. Oke, di sini muncul struk pengembalian. Detailnya judul buku, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Buku ini dikembalikan tepat waktu, tidak ada denda yang harus dibayar, dan selesai. Oh ya, satu lagi, untuk mengecek bahwa buku ini telah dipinjam, caranya kita tampilkan daftar buku lagi. Kita lihat di status daftar buku ini, seperti buku Design Pattern ini dipinjam statusnya. Saya akan mencontohkan pengembalian buku dengan denda. Buku yang ingin saya kembalikan Design Pattern. Kita masukkan jumlah keterlambatan, jumlah hari keterlambatan, misalnya 3 hari. Nah, ini struk pengembaliannya dan struk keterlambatan. Denda per hari 5.000, maka total dendanya 15.000 karena dikali 3 hari. Untuk mengakhiri, kita ketikkan selesai. Terus kita akan memanajemen data buku. Nah, di sini saya akan mencontohkan menambah buku. Kita masukkan judul bukunya, misalnya Filosofi Kopi. Untuk penulisnya saya contohkan misalkan Ramazi. Kategorinya non fiksi. Nah, maka buku telah berhasil ditambahkan ke sistem. Sekarang kita ubah buku ini
kita ubah data bukunya dengan perintah ubah data buku. Kita masukkan judul buku yang ingin diubah, filosofi kopi. Oke, kita ubah filosofi kopi menjadi filosofi susu. Nama penulisnya Ramaze kita ubah menjadi Z Rama. Kategorinya kita buat fiksi, yang sebelumnya adalah non fiksi. Oke, sudah berhasil diubah. Untuk melihat berhasilnya diperbarui, ini filosofi susu yang pertama adalah filosofi kopi, kita ubah menjadi filosofi susu, dan penulisnya, kategori, statusnya. Lalu kita akan menghapus buku. Kita akan menghapus buku filosofi susu ini. Masukkan judul buku, terus ada perintah, apakah Anda yakin? Ya, yakin. Oke, buku filosofi susu berhasil dihapus dari sistem. Kita kembali ke menu utama. Nah, kita tampilkan lagi daftar buku. Oke, jadi ini adalah daftar buku perpustakaan yang awal. Tadi sudah saya berikan contoh cara mengubah buku, menambah buku, dan menghapus buku. Jadi kesimpulan dari program ini menggunakan pertama struktur data, array list untuk manajemen buku, yang kedua kontrol alus menggunakan if else, switch, dan loop untuk interaksi penggunanya, yang ketiga validasi input untuk keamanan data. Baiklah, sekian video ini mengenai penjelasan tugas 2 pemrograman berbasis desktop. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.